Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Ketika awal Oktober lalu, Surya Paloh mengumumkan Partai Nasdem resmi memajukan nama Anies Baswedan sebagai capres, banyak orang kagum dengan Surya. Dia nampak cerdik, mencuri start sehingga Anies berada dalam genggamannya. Anies pun membalas kebaikan Surya dengan menggaungkan nama Nasdem kemana-mana. Kini kondisi berubah. Mulai ada keraguan apakah langkah Surya benar dilihat dari kebutuhan untuk mempersatukan partai-partai untuk membentuk koalisi pendukung Anies. Dengan mengeluarkan dukungan lebih awal dari partai-partai lainnya, Surya memang bisa terlihat sebagai kingmaker utama. Namun bisa jadi langkah Surya membuat hubungan dengan dua partai politik lainnya justru tidak harmonis. Idealnya, mungkin Surya sebaiknya melakukan konsolidasi dulu dengan PKS dan Demokrat sebelum akhirnya mengajukan nama Anies. Idealnya, nama Anies diajukan oleh ketiga partai bersama-sama. Bahkan seharusnya kesepakatan bersama itu satu paket dengan wakil presiden dan mungkin juga bahkan nama-nama yang akan disiapkan untuk posisi-posisi menteri. Mungkin juga mencakup bagi kerja, bagi anggaran, dan strategi pemenangan. Itu diselesaikan dulu, baru kemudian dilanjutkan ke deklarasi. Ini perlu dilakukan karena ketiga partai sebenarnya berdiri sejajar. Kalaupun ada perbedaan suara, itu cuma selisih yang tidak menentukan. Tidak ada partai yang dominan. Jadi mestinya sih konsolidasi dulu, baru bergerak. Masalahnya Surya mungkin ingin melakukan manuver lebih awal agar bisa pegang komando. Mungkin dia berharap dengan manuvernya itu dia bisa lebih menyetir keadaan. Yang kini terjadi berbeda dengan harapannya. Ketiga partai memang sudah mengklaim membentuk koalisi perubahan, tapi dengan segera orang bisa melihat ini adalah sebuah koalisi yang rapuh. Sudah mulai tertangkap adanya ketidakharmonisan di antara anggota koalisi. Ini misalnya tertangkap ketika koalisi batal mendeklarasikan nama capres pada 10 November seperti yang semula disampaikan Nasdem. Berbagai alasan diungkapkan. PKS misalnya masih harus menunggu rapat Majelis Syuro di akhir Desember. PKS dan Demokrat juga dikabarkan masih harus menunggu konsolidasi internal. Juga ada alasan bahwa pada 10 November itu AHY belum pulang dari Jerman. Setelah itu ada juga narasi bahwa masing-masing partai akan mendeklarasikan capresnya sendiri-sendiri. Ketiga partai memang menyatakan tak ada masalah di antara mereka. Namun apa yang terjadi kemudian tidak mencerminkan kondisi baik-baik saja. Ini misalnya terjadi ketika ada pertemuan Gibran Rakabuming dengan Anies tanggal 15 November. Seusai pertemuan, Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali mengatakan Gibran berpeluang mendampingi Anies. Ini dengan segera direspons Partai Demokrat. Wasekjen Demokrat Andi Arief lewat cuitannya meminta agar Nasdem berhenti menawarkan siapapun untuk jadi pendamping Anies Baswedan. Sebaiknya konsentrasi saja pada apa yang sudah dibicarakan di koalisi. Jangan setiap bertemu figur di luar PKS dan Demokrat, Nasdem menawarkan sana-sini, kata Andi Arief. Andi Arief juga meminta Nasdem untuk disiplin. Dia mengingatkan persoalan cawapres sudah diserahkan kepada Anies. Nasdem tidak tinggal diam. Ahmad Ali bertanya balik, disiplin apa yang dimaksud Demokrat? Menurutnya Partai Demokrat nggak perlu baper, sensitif. Masa berwacana saja tidak dibolehkan? Koalisi apa ini imbuhnya? Di panggung depan yang terjadi seolah memang hanya perseteruan Ahmad Ali dan Andi Arief. Namun di panggung belakang konfliknya mungkin lebih serius. Demokrat diketahui terganggu dengan respons Nasdem soal keinginan Demokrat agar AHY dipilih sebagai calon wakil presiden. Nasdem jelas-jelas tidak menganggap AHY layak menjadi wapres dan isu ini dibiarkan menggantung. Jadi kalau sekarang tiba-tiba saya terdengar narasi bahwa Nasdem akan mendekati Gibran untuk menjadi wakil Anies, ini tentu menyesakkan. Demokrat bukan yang terlalu sensitif, Nasdem lah yang terlalu tidak sensitif mengeluarkan pernyataan semacam itu. Demokrat mungkin juga sudah sangat sebal dengan kedekatan yang terlalu erat antara Anies dengan Surya. Dalam kampanye ke daerah-daerah, Anies terlihat di atas panggung berseru, "Siapa presidennya?" Dijawab Anies Baswedan. "Apa partainya?" Dijawab Nasdem. Buat Demokrat, ini semua menunjukkan yang paling mendapat manfaat dari Anies adalah hanya Nasdem, bukan partai-partai yang lain. Perkembangan lain yang mengganggu adalah PKS. Dikabarkan posisi PKS dalam koalisi juga tidak kokoh-kokoh amat. Bahkan dikabarkan PKS sekarang sedang didekati Gerindra.
Gerindra sebenarnya sudah membangun koalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa, tapi nampaknya mulai ada persoalan di antara mereka. PKB tentu saja ngotot bahwa nama ketua mereka Muhaimin Iskandar diajukan sebagai cawapres. Ini yang rupanya sampai saat ini belum disetujui Gerindra. Masih pikir-pikir. Karena itu PKB mulai memberi isyarat bahwa mereka tak begitu saja mengikuti keinginan Prabowo. Dalam kondisi itu, Prabowo terpaksa harus mencari cara untuk mempertahankan eksistensi mereka dengan mencari teman koalisi baru. Yang sedang didekati adalah PKS. Apakah PKS bisa diajak bergabung Gerindra? Banyak pihak menganggap PKS sebenarnya adalah partai yang paling mungkin didekati. Mereka tidak ngotot soal wapres. Dan kalau Gerindra bisa mengajukan tawaran dan posisi yang tepat, sangat mungkin PKS tertarik. Nampaknya buat PKS yang terpenting adalah uang maharnya berapa dan posisi-posisi apa yang bisa dijanjikan kalau mereka bergabung. Lagi pula bergabung mendukung Prabowo kan bukanlah sesuatu yang baru bagi PKS. Apa yang ingin saya katakan di sini, koalisi partai yang ada sekarang ini sebenarnya masih cair. Ketika Surya Paloh berinisiatif mendeklarasikan nama Anies, dia mungkin sangat percaya bahwa bagi PKS dan Demokrat tidak ada pilihan lain. Di dalam bayangan Surya, Demokrat dan PKS pasti akan bersedia menari dengan mengikuti gendang Nasdem. Surya mungkin membayangkan dirinya sebagai pengemudi utama dan yang lain menjadi penumpang. Kini mulai ada tanda-tanda. Surya dulu terlalu percaya diri. Dia bermanuver, pihak-pihak lain pun bergerak dengan cara mereka sendiri-sendiri. Apapun hasil akhirnya, marilah kita berharap itu adalah sesuatu yang akan membawa manfaat bagi bangsa Indonesia. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat.